Halo, eh kembali lagi di video aku kali ini, sorry. Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Karena kita di masa pandemi ini harus jaga kesehatan, harus banyak makan makan yang sehat-sehat, minum vitamin. Karena di masa pandemi ini, maksudnya banyak yang keluarga kita telah kehilangan kehilangan keluarga ya kan di masa pandemi ini tetap harus jaga kesehatan ya. Oke, di video kali ini aku akan membahas masalah Korean Korean Wave atau disebut Korean Culture atau Hallyu, yes, bisa bahasa lain. Karena kan K-pop sekarang lagi menjajah nih, mas bukan menjajah dalam artian apa ya? Sedang menguasai pasar dunia kayak dari fashion, dari makanan, dari teknologinya kan. Em, Oke, tapi aku akan bahas dulu nih mengenai sejarah K-pop karena K-pop kan lagi tren nih sekarang banyak nih. Oke, aku akan bahas masalah sejarahnya dulu ya. Oke, ini yang aku baca dari Moko Academy. Banyak yang mengatakan lahirnya K-pop dipicu oleh kemunculan boy group bernama Soitoji. Dengar tuh, Soitoji and Boys ya, yang para K-popers yang beranggotakan Soitoji, Yang Hyosoo, dan Lee Juno dengan melakukan debutnya pada tahun 1992. Dan mulai debutnya itu Soitoji dan Boys mampu membawa angin segar ke musik di Korea Selatan dengan menggabungkan tiga genre yaitu rap, rock, and techno Amerika. Namun ketika mereka berada di atas kejayaannya mereka bubar dan memutuskan bubar itu pada tahun 1996. Melihat kesuksesannya, melihat kesuksesan Soitoji, produser musik bernama Lee Soman. Siapa sih yang gak kenal Mas Lee Soman, pasti tahu ya. Kalau udah dibilang Lee Soman pasti tahu ya para K-popers. Dia mendirikan agensi yang bernama SM Entertainment pada tahun 1995. Tidak hanya itu, Lee Soman juga membuat sebuah gebrakan dengan cara mencari bibit-bibit unggul, melatih mereka sebagai calon artis atau idol melalui sebuah sistem pelatihan disebut dengan training. Melalui training ini, Lee Soman ingin mencetak idol yang bisa dikatakan hampir mendekati sempurna dengan berbagai macam talenta kebiasaan, tidak hanya di bidang tarik suara atau penari saja. Pada bulan September pada tahun 96, SM mulai debut boy groupnya yang bernama Hot atau disebut Hot Five for Ten Nigers. Ten Nigers ya. Siapa yang tahu lagu Hot ya? Dengan genre musik yang lebih segar serta gaya yang good outfit itu mencolok ya pada Hot ini. Tapi mereka tidak merajai tangga musik secara lama tapi singkat ya, mereka menjelajahi tangga musiknya. Melihat khususan dicapai oleh SM dengan boy group Hotnya, banyak nih produser-produser lain untuk membuka agensi baru, membuka agensi-agensi seperti JYP Entertainment. Ada YG Entertainment yang sedang JYP itu berdiri pada tahun 97, sedangkan JYP 97, YG 98. Nama-nama besar seperti Godde, KL, Baby, Fox, Siwa, Shaky, cara banyak sih. Ini lahir pada dari tiga agensi tadi ya, dengan menerapkan sistem yang telah dibuat oleh Lee Soman. Ini Lee Soman nih yang buat sistem training ya. Jangan mengira SM itu banyak di plagiat itu nggak ada. Oke. Besok ada generasi kedua nih. Di generasi kedua nih mulai grup apa disebut dengan Golden X, di mana berkat populer boy groupnya ini generasi Big Three ini betul-betul sampai ke negeri seberang mereka. Di Jepang, ada Cina, dan sampai tembus ke negara Eropa, benua Eropa dan Amerika nih. Di mana generasi kedua ini menghasilkan boy group dan girl group yang dikenal di dunia internasional seperti Big Bang, Super Junior, Wonder Girls, SHINee, 21, dan banyak artis-artis lainnya. Karena artis ini disebut dengan Golden Age-nya ya. Melihat antusias penggemar mulai merambah ke pasar internasional membuat pemerintah Korea Selatan tidak segan untuk mengeluarkan dana untuk generasi kedua ini untuk meningkatkan devisa negara di bidang hiburan pada wisata. Dan pada generasi ketiga pada tahun 2012 sampai 2017, melihat kepopuleran generasi kedua sangat menjanjikan, membuat agensi-agensi musik di Korea Selatan semakin gencar mempersiapkan calon-calon idol mereka dengan sangat matang. Bahkan ada yang sampai melakukan training hingga puluhan tahun. Tunggu, puluhan tahun. Wow, lama sekali. Aduh, gimana ya tuh puluhan tahun? Misalnya dia umur 10 tahun, wah sampai umur 20 tahun nggak ada main-mainnya ya.
sebelum dia agak siap untuk melakukan debut ya. Kadang kalau di Korea Selatan sendiri, kalau misalnya artisnya nggak cocok nih dengan agensi, mereka di out. Misalnya nih training ada paling cepat 3 bulan sih nggak salah, ada yang 3 bulan, ada yang sebulan sih, ada yang 3 hari sih nggak salah, ada yang 3 hari juga. Tapi kalau dia betul-betul bagus, Tuntut teknik makan waktu itu tidak hanya berfokus pada musik dan tari saja, namun juga di bidang lain seperti acting, hosting, serta bahasa asing nih. Mereka tidak belajar musik, nari aja. Mereka harus belajar acting, hosting, dan belajar bahasa-bahasa asing ya. Habis itu tentang pengetahuan tata krama. Memang itu paling penting ya, dimana-mana pun yang kita melakukan itu tata krama itu paling penting. Di tengah gencangnya training yang semakin ketat, YG Entertainment muncul dengan sebuah gebrakan baru dengan mengejutkan dengan membuatkan playlist lagu nama Gangnam Style. Itu lagu Peace yang bisa disebut dengan Pak Sejang ya. Aku nggak tahu bacanya Peace atau apa. Cuman aku tahunya Pak Sejang ya. Lagu Gangnam Style yang viral tuh, apa Gangnam Style? Sicily deh. Itu pada tahun 2012 ya. Konsep kocak set berbeda dari idol K-pop yang lainnya. Gangnam Style ini sempat tembus ke seluruh dunia dan menjadi video dengan jumlah penonton terbanyak di YouTube. Saya itu banyak juga boy group yang baru yang muncul di generasi ini seperti EXO, Blackpink, BTS, Twice, Revolver, Icon, GOT7, Winner, GFriend dan CLC, Seventeen dan hingga One One dan banyak artis lainnya. Dan selain itu, boy group dan girl group pada generasi ketiga ini juga telah berkolaborasi dengan artis papan atas hingga banyak nih prestasi di kancah internasional di Amerika seperti BTS dengan Coldplay. Habis itu ada Blackpink sama Selena Gomez. Banyak sih, Selena Gomez, ada Dua Lipa, ada Lady Gaga, ada siapa yang baru lagu Lisa ya sama DJ Snake ya. Abis itu di generasi keempat ini 2018 sampai sekarang ya pasti. Yang situ banyak sih artis-artis yang menganggap generasi keempat ini belum muncul salah satu. Sebenarnya masih banyak yang menganggap bahwa generasi keempat ini belum muncul sebelum salah satu dari grup bisa melampaui kepopulerannya di generasi ketiga. Maksudnya di generasi keempat ini artisnya belum seperti artis generasi keempat ini belum sampai ke artis generasi ketiga karena belum sampai ke pasar internasional ya. Kayak di 2018 ini ada Jidel, Artis, ITZY, Tex, Tidak Rocket Push, ada aespa. Tapi aespa kalau menurut gue udah pasar internasional sih. Baru aja kemarin diundang di retest giving di negeri Paman Sam ya. Itu cuaca dingin sih. Sampai ini kan kabar kalau dari Korea Dispatch yang ku dengar ya, sampai member aespa sendiri ada yang flu hampir dikira ini kan COVID. Oke. Abis itu kan banyak nih, namun para boy group ini masih harus berusaha untuk melampaui seniornya. Ya harus sampai ke seniornya sih, karena kalau nggak sampai ke seniornya mana ya gimana ya. Kan di K-pop sendiri, tunggu aku minum dulu ya. K-pop sendiri kan artisnya banyak ya, persaingannya banyak ya kan. Kayak sekarang di Korea Selatan tuh habis itu kan kayak sekarang banyak nih kasus-kasus yang bermunculan yang kayak yang baru Ki Son Ho ya, yang dibilang aborsi anak. Dan faktanya ya gimana, banyak kan nih kabar-kabar sampai Kim Son Ho ada film yang kayak 2 O'Clock itu kayak batal dari kayak reality show One Day Night ya, Two Day Night di ini kan keluar. Dan sayangnya berita itu salah dan mereka ya memutuskan kontrak sebelum informasi jelasnya dapat. Karena kayak gini ya, di Korea itu sistemnya kalau artis yang bermasalah mereka harus betul-betul membatalkan kontrak. Karena apa? Nanti banyak kejadian-kejadian
yang membuat apa berita, bukan berita sih sebenarnya. Kalau misalnya artis-artis yang bermasalah, agensi atau reality show atau maupun brand-brand itu harus memutuskan kontrak, karena takut nanti gara-gara itu banyak eh, kerugian di perusahaan tuh. Tapi sayangnya Kim So Ho ini beritanya tuh salah, bukan salah sih, sebenarnya benar, cuman banyak berita-beritanya tuh yang bohong kok kita bilang ya. Kayak dibilang dia menyuruh, padahal orang ini ada persetujuan antara si A sama Kim Son Ho, dan akhirnya Kim Son Ho kayak ya udah gimana. Dan tapi ada yang brand-brand yang udah mulai munculkan nama-nama Kim Son Ho, kayak perusahaan Eleven, udah bukan Eleven sih, ya Eleven sih nggak salah, udah mulai kan produk mereka dengan collab sama Kim Son Ho. Abis itu kayak Set Tropis yang mulai melakukan syuting ya Desember nih. Mereka tetap melakukan syuting dengan Kim Son Ho. Itulah susah kalau menjadi artis di Korea Selatan. Dan di Korea Selatan sendiri sekarang lagi ngetren masalah tentang fashion. Maksudnya kayak banyak artis di Korea Selatan tuh mulai menjadi brand ambassador juga ya. Kayak Lisa, Jennie, Jisoo, banyak sih. Kayak Lisa kayak brand dari brand luar ya, kayak Bulgari, Celine. Terus kayak Jisoo udah ada kayak Christian Dior, kayak Jennie sama Chanel, kayak Rose sama Saint Laurent. Dan banyak sih kayak siapa, Yeri Red Velvet sama Burberry. Habis itu kayak EXO sama kayak Kay sama Gucci. Sekarang Korea tuh lebih apa, artis Korea tuh sedang memasari apa, Korea tuh sedang menguasai dunia dunia bisnis, dunia banyak sih. Makanya harus kita harus tahu lagi ya tentang Korea Selatan. Di Korea sendiri sih ya kita tahu lah ya. Dan di Korea sendiri banyak sih agensi-agensi kayak, tapi yang kita tahu agensi ya yang betul-betul gede kayak 4 agensi, kayak SM, YG, Hype, satu lagi JYP. Dan abis itu di Korea pun reality show tapi banyak yang nonton ya, kayak reality show yang aku tahu ya Running Man, Knowing Brother, Amazing Saturday, deh itu aja sih. Masih banyak sih sebenarnya ini ya reality show di Korea. Kayak maksudnya drama Korea pun banyak nonton. Aku sendiri banyak nonton drama Korea, kayak drama Acting Again, Startup, apa lagi ya? Oh banyak kali sih. Kayak Sweet Home, kok film musical bernonton musical, baru film musical ya, baru musical sama Exit Pin baru-baru, padahal itu film 2017 atau 2019, tapi aku baru nonton karena ya gimana ya gitu. Dan tapi kayak Korea tuh terkenal kan di generasi kedua juga sih, kayak Big Bang, yang mana Big Bang sendiri udah mencapai di seluruh dunia kan, kayak tembus pasar Jepang, Cina, T21, Wonder Girls sih pertama, Wonder Girls pada tahun 2019 ya, 2009 dengan lagu Nobody itu tembus di Billboard Hot 100, masuk ke posisi ke-76. Yes, gara-gara itu YG mendapat kontrak dengan Jonas Group, yes, dan mereka Wonder Girls pertama buka konser pertama musik Jonas Brother bro, itu keren kali. Saking kerennya lagu Nobody mereka, you know. Lu nggak tunggu. Oke. Sih banyak sih tentang Korea. Sekarang orang aja sampai cari beasiswa Korea, ya kan? Makanya kita ya harus belajar. Aku sih kepingin juga beasiswa Korea. Kapan bisa dapat beasiswa Korea?
Itu yang harus ditunggu-tunggu. Oke, kayak masuk beasiswa Korea itu banyak ya, cuma kan susah belajar bahasa Korea ya, harus tahu-tahu huruf. Kayak ini contohnya ya, tunggu ini aku nampak ya, huruf-huruf Korea. Banyak sih nih, aku sampai download aplikasi ini ya. Aku pakai aplikasi nih. Aplikasinya nih, nama aplikasinya apa ya, Korean Conversation. Mana nih? Korean mana nih? Nih nampak. Tuh aplikasi itu aku pakai untuk untuk belajar bahasa Korea. Habis itu ada aplikasi Talk, Kakak Talk pasti perlu kan, karena di Korea aplikasi Kakak Talk penting. Habis itu banyak sih, kita harus kalau mau betul-betul suka Korea ya harus betul belajar, karena perlu. Dan agensi di Korea sendiri filmnya banyak. Ini agensi Korea. Ini aku akan bahas agensi ya. Agensi Korea itu ada pertama ada Hype, yang dulu disebut dengan Big Hit Entertainment, masuk menjadi list pertama di agensi terbesar di Korea Selatan. Bagaimana tidak, agensi ini mulai dikenal karena setelah boyband menaungannya yaitu BTS berhasil melejit dengan single serta lagu yang mendunia. Agensi ini sendiri mulai berdiri pada tahun 2005, lalu didirikan oleh Bang Shin-hyo dan mulai mendebutkan berbagai bintang, salah satunya BTS. Baru menyusul boy band lainnya seperti Seventeen, Noise, Girlfriend, dan TXT. Habis itu ada JYP Entertainment, dibangun oleh J Park pada tahun 1997. Perusahaan ini pun mulai dikenal dengan idol yang sukses baik di industri Korea Selatan atau internasional seperti Wonder Girl, Ryan, Miss A. JYP juga baru mendebut girl bandnya bernama ITZY. Selain itu JYP juga namanya semakin melambung ketika ada girl band fenomenal seperti Twice. Habis itu ada YG yang siapa sih yang tidak mengenal YG Entertainment selain dikenal dengan banyak kontroversinya. Kontroversi nyatanya, YG juga dimasuk sebagai salah satu agensi terbesar di Korea Selatan. Hal ini berkat girl group mereka yang sukses kancah internasional yaitu Blackpink. Agensi juga banyak melahirkan idol seperti Big Bang, 21, Akon, dan masih banyak lagi nih. Selain idol, YG juga menjadi agensi untuk para aktor dan artis seperti Jang King Yong. Habis itu ada Lee Jong Yu, Nam Jong Yu, tapi sekarang Nam Jong Yu enggak lagi. Sini yang enggak, siapa sih yang enggak tahu sama SM Entertainment? Kini sudah jatuh dan tidak menjadi 3 besar agensi. Oh, salah. Enggak betul. SM Entertainment kini sudah jatuh tidak. Ngapain aku baca itu ya? Akan tapi tetap menjadi industri K-pop paling utama di Korea karena telah melahirkan girl band dan boy band legendaris. Berkat SM juga K-pop mulai dikenal luas publik dunia. Adapun girl band dan boy band seperti Girls' Generation yang mana sempat gara-gara lagu The Boys ya, Girls' Generation, I can feel the hell, no chemistry, can feel the hell, ripping the boys' eyes. Habis itu ada Super Junior, Sorry nekan kepada baju PW. Saya ini lagu saya ini ring deng nggak tahu. XO is the love shot. Tuh aku tahu kan. Besok ada tunggu waduh, tadi waktu 2G nggak ada ikut ini ya, padahal kan ada lagu ini, ada lagu Blackpink yang
lagu Blackpink, lagu apa? Eh, lagu Blackpink, with you. Oh yeah. Habis itu ada Stone Music Entertainment, yaitu terbesar, agensi terbesar juga di Korea Selatan. Di sini ada Izon, Promise, CLC, T1. Aku tahu lagu sih yang helikopter, now wake up, jump wake up, and the Oke, itu pembahasan aku tentang Korea tadi. Sorry kalau aku ada agak gabut sendiri, nggak apa-apa ya. Sorry videonya, sorry kalau misalnya ada salah kata. Aku mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.